Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari akun Quoranya Maya Magdalena yang tinggal di Manado dan menceritakan kisah horor sekolahnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ini pengalaman saya saat masih SMA. Saya termasuk siswa yang rajin dan suka datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Jadi waktu itu saya datang paling pagi itu kira-kira jam 6 kurang ya. Sebenarnya situasi di luar juga sudah cukup terang sih. Tapi tidak dengan ruang kelas saya yang letaknya di pojokan gedung. Nah, posisi tempat duduk saya itu ketiga dari depan dan masih ada tiga meja di belakang saya. Bisa dibilang posisi saya tepat di tengah ruang kelas. Begitu memasuki ruang kelas yang kosong itu, hawa dingin AC langsung menembus jaket saya. Waduh, yang tugas piket kemarin pasti nggak bersih-bersih nih. Mana lupa matiin AC lagi. Batin saya dalam hati karena melihat bangku-bangku juga tidak dinaikkan ke atas meja. Ini kemungkinan sekolah elit ya, AC ya. Dulu sekolah saya ini jadi lubang-lubang di tembok gitu, angin alami. Oke, lanjut. Saya pun berjalan menuju ke tempat duduk saya, menggantung tas ransel di samping meja, lalu duduk manis sambil main HP. Tiba-tiba bangku saya didorong dari belakang dengan sangat keras. Dorongannya bukan dari meja belakang saya, tapi dari meja paling belakang. Saya tahu dari mana, karena dorongannya keras banget sampai tiga meja di belakang saya ikut terdorong. Gak sampai sedetik saya langsung keluar dari ruang kelas. Saya memutuskan untuk menunggu anak-anak di depan kelas saja. Saat sedang duduk-duduk di depan kelas, lewatlah Pak Guru, sekarang sudah almarhum, berjalan ke arah toilet. Tapi saya tidak sempat memberi salam kepada beliau karena saya sedang fokus main HP. Beliaunya juga jalannya cepat. Oh ya, di sebelah kiri ruang kelas saya masih ada satu ruang kelas lagi, baru toilet cewek. Sedangkan toilet cowok ada di ujung lain gedung. Saya hanya sempat melihat bagian belakang Pak Guru saat berbelok masuk ke toilet cewek. Nah, di situ saya merasa aneh. Ngapain Pak Guru masuk ke toilet cewek? Tapi saya nggak terlalu ambil pusing lah. Toh saat itu sekolah masih sepi dan sedang tidak ada siswi juga di dalam sana. Sekitar 30 menit saya masih duduk manis di depan kelas. Teman-teman juga sudah mulai berdatangan dan suasana tidak sehoror tadi. Tapi saya mulai merasa janggal karena Pak Guru tidak kunjung keluar dari toilet. Selama itu pula, tidak ada orang lain lagi yang masuk keluar toilet cewek. Akhirnya, karena penasaran, saya pun jalan ke toilet untuk sekedar memastikan kalau tadi yang saya lihat itu memang Pak Guru. Dan ketika saya masuk, ternyata di dalam tidak ada siapapun. Saya coba buka satu persatu bilik kamar mandi, ternyata kosong semua. Otomatis, saya langsung ngacir balik ke kelas yang sudah mulai ramai itu. Dari kejauhan, saya melihat ke arah pintu gerbang sekolah.
Di sana Pak Guru baru saja tiba dengan sepeda motornya. BTW, ini bukan pengalaman horor saya satu-satunya saat masih bersekolah. Masih banyak cerita lainnya. Oke, ini adalah cerita kedua saya. Masih seputar toilet cewek SMA. Tentu saja, pintu aslinya tidak sebagus di gambar atas, karena pintunya sudah usang dan lapuk dimakan usia. Tiap kali ada yang masuk atau keluar toilet, pintu itu pasti mengeluarkan bunyi berdecit. Nah, kejadian lagi nih. Saya ini kan hobi paling datang pagi ya. Begitu tiba di sekolah, saya kebelet BAK. BAK itu buang air kecil. Segera saya taruh tas di atas meja dan buru-buru ke toilet. Tidak lupa saya setel lagu keras-keras di HP supaya suasananya tidak terlalu sepi. Taulah, kalau orang kebelet itu gimana ngegasnya. Saya masuk gak pakai rem. Alhasil pintunya bukan berdecit lagi, tapi menjerit-jerit. Pokoknya ribut banget lah pintunya. Mana saya juga sedang memutar lagu, volumenya hampir maksimal. Saya pun masuk ke bilik paling pertama. Tak lupa HP saya selipkan ke dalam kantong kemeja. Baru saja saya merasakan lega, tiba-tiba bulu kuduk saya meremang. Jantung saya rasanya berhenti berdetak. Terdengar suara "shh, shh," persis di telinga sebelah kanan saya. Bahkan hembusan nafasnya pun berasa. Seketika itu juga saya langsung sadar kalau sepertinya saya lagi ditegur karena pagi-pagi sudah buat keributan di situ. Boro-boro saya cebok dan siram. Saya langsung auto ngibrit. Saya sudah ketakutan dan agak panik. Otak pun jadi mikir yang aneh-aneh. Takutnya ada peristiwa susulan. Misalnya penampakan gitu. Pokoknya saya takut lah. Oke, cerita ketiga. Ini kejadian sama kakak kelas ya. Kakak kelas yang papasan sama sosok penunggu toilet lantai 2. Sebelumnya saya jelaskan singkat latar belakang sekolah saya ini. Yayasan persekolahan kami ini mengelola TK sampai sekolah tinggi ekonomi. Jadi yang TK, SD, sama STIE sekomplek. Sedangkan SMP dan SMA-nya di komplek yang lain. Jaraknya lumayan jauh sih. Sebenarnya dulu SMP-nya masih sekomplek dengan TK sama SD. Tapi waktu saya mau naik kelas 8, SMP kami dipindah ke komplek SMA. Berhubung saya sekolah di persekolahan ini sejak SD sampai SMA, jadinya saya mengalami kejadian horor lengkap dari gedung lama sampai gedung baru. Kejadian berikut ini tidak saya alami secara langsung, melainkan saya dengar dari teman-teman saya yang menyaksikan langsung saat kakak kelas tersebut kerasukan. Pagi itu setelah selesai upacara bendera, saya masih nongkrong di lobi gedung SMP dengan 2 orang teman. Sebagian besar murid, khususnya para kakak kelas, sudah balik ke gedung SMA. Oh ya, kami upacaranya di halaman parkir SMP karena saat itu gedung SMA sedang direnovasi. Ketika halaman parkir mulai sepi, kami pun menyusul balik ke gedung SMA. Tapi rupanya masih ada keramaian di gerbang SMA. Terlihat ada siswi yang dipopong ke UKS. Saya otomatis nanya ke anak-anak lain yang ada di situ. Lalu mereka menjawab, katanya ada kerasukan.
Oke lah, kita sebut saja namanya ini Ayu dan Bella. Nah, si Ayu yang kerasukan, si Bella ini yang cerita ke temennya. Temennya Bella cerita ke teman saya. Kelas mereka ini letaknya di lantai 2 gedung lama. Nah, singkat cerita, Ayu ini pengen ke toilet. Terus ngomong ke Bella. Tapi Bellanya nggak mau nemenin, katanya mager. Oke lah, karena kebelet, Ayu pun ke toilet sendirian. Gak lama setelah Ayu pergi, tiba-tiba Bella juga kebelet. Akhirnya dia pun nyusul Ayu ke toilet. Baru aja jalan ngelewatin satu ruang kelas, Bella ngelihat Ayu keluar dari toilet sambil terisak histeris. Dia lari kencang ke arah Bella. Bella pun tanya, "Ada apa?" Tapi si Ayu kayak lemas banget mau pingsan. Jadinya mereka balik lagi ke kelas setelah dikasih minum dahulu dan sadar sepenuhnya. Ayu cerita kalau tadi dia keluar dari bilik toilet, tiba-tiba di depannya ada sosok gadis cantik kayak noni Belanda. Matanya biru, rambutnya pirang, pakai gaun lusuh, berdiri di depannya. Ayu shock dan kena serangan panik. Dia pun langsung kabur begitu saja. Katanya dia merasa bisa menembus badannya si noni Belanda itu. Tapi dia sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi sih. Setelah cerita ke Bella, si Ayu malah pingsan gak sadarkan diri. Mereka yang nggak tahu awalnya mikir Ayu pingsan karena lemas habis upacara ya. Jadi digosokin minyak kayu putih di bawah hidungnya. Malahan si Ayu sempat kebangun, nangis lalu ketawa-ketawa. Nah, anak-anak kan bingung. Akhirnya disimpulkan si Ayu ini kerasukan. Oke, cerita keempat. Sejak SMP, saya sudah terbiasa aktif dalam kegiatan organisasi OSIS. Yang saya ingat, teman saya saat itu memang tidak terpilih. Tapi karena sudah maju sebagai kandidat, dia otomatis masuk dalam jajaran ketua sekbid. Saya pun diseret untuk masuk ke dalam anggotanya. Lalu kami dilantik dan mengikuti latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan di sekolah. Sekarang saya akan langsung ke ceritanya aja ya, cerita horornya ya. Menjelang maghrib, kami dikumpulkan di lapangan karena panitia pengurus yang lama sedang mempersiapkan lokasi untuk kegiatan refleksi diri. Singkatnya, mata kami akan ditutup dengan kain, kemudian dituntun oleh seorang panitia untuk ke titik lokasi yang sudah mereka siapkan. Saat itu kami hanya membawa Alkitab masing-masing dan sebatang lilin. Teman saya itu sebut saja inisialnya J, hendak untuk bercerita di situ. Dia meminta kami untuk mengumpulkan dulu teman-teman pengurus yang lain. Dan akhirnya kami mengirimkan chat di grup, meminta semuanya sebelum tidur agar berkumpul di satu ruangan kelas. Nah, J pun mulai bercerita. Tadinya dia dan G sedang berkeliling memantau ruangan kelas di gedung baru. Lalu mereka melihat ada bayangan hitam yang melesat keluar dari toilet, seperti sedang berlari, namun tidak terdengar langkah kaki sama sekali. Mereka memutuskan untuk mengejar sosok itu. Tetapi ketika disorot dengan lampu senter, sosok itu menghilang. J pun langsung lari terbirit-birit. Tapi yang aneh, G malah ikut menghilang entah kemana. Saat itulah J bertemu dengan kami dan berpikir mungkin G sudah balik duluan ke ruang kelas. Setelah J bercerita, beberapa dari kami, terutama yang perempuan, jadi merinding ketakutan. Ada pula yang bercanda menyoroti J dan G yang hanya berduaan di kegelapan. Sebagian mencoba berpikiran positif, namun mungkin J hanya salah lihat saja.
Ya, ini cerita di pagi harinya. Begitu J balik ke ruang kelas kamar mereka, ternyata G ini sudah tertidur lelap. Setelah dibangunkan, teman-teman yang lain ikut menanyakan kejadian semalam yang dialami oleh J dan G. J pun masih penasaran tentang G yang tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, G hanya diam dan terlihat bingung. Dia pun mengaku semalam dia memang mau ikut berkeliling dengan J, tapi dia pamit ke toilet sebentar. Keluar dari toilet, J sudah tidak kelihatan. Akhirnya, G memutuskan untuk balik lagi ke kamar. Tamat. Oke, itulah cerita singkat dari yang saya dapatkan dari Quora ya. Ya, cerita seputar sekolah lah. Memang sekolah itu kalau diceritain secara kompleks atau berkeseluruhan itu sulit ya, karena yang ngalamin kan beda-beda. Jadi yang ngalamin beda-beda, terus kejadiannya juga beda-beda gitu. Nggak seperti cerita horor yang bisa berkesinambungan gitu. Oke, mungkin itu saja cerita horor pada siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.